Coba ya, ini satu sistem trading saya, yaitu ini trading menggunakan ADX ya teman-teman. Ini adalah trading menggunakan ADX. Coba akan saya berikan penjelasannya teman-teman ya. Akan saya berikan penjelasannya untuk trading dengan menggunakan ADX ini. Jadi, oke, sebentar dulu saya hapusin dulu. Ini adalah sistem trading yang sedang saya coba, yaitu trading cepat dengan menggunakan ADX ya. Apa aja yang kita gunakan nih adalah time frame-nya adalah menitan ya. Dalam M ya. M itu artinya menit. Terus kita menggunakan 5 menit ya. Kita menggunakan 5 menit, jadi karena ini bergerak harus sering-sering digeser. Nah, ini yang saya gunakan adalah ADX teman-teman ya. ADX ini dalam time frame 5 menit ini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, karena kita mau beli ketika dia mau naik, maka kita harus mencari ketika warna merah nongol. Yang merahnya nongol ya teman-teman. Kita harus cari yang warna merahnya nongol. Udah ketemu. Dan yang kedua, kita harus mencari ketika terjadi cross up atau penembusan ke atas plus DI ke minus DI. Jadi kira-kira kalau dicek itu mulai keluarnya adalah di sini. Di sini nih sebenarnya udah mulai keluar ya, di batas ini udah mulai keluar. Saya kasih warna apa ya? Saya kasih warna merah aja deh. Pink ya. Yang agak tebal aja deh, sekitar 4 ya. Ini mulai keluar sebenarnya di sini nih. Kalau kita lihat di sini ini mulai keluar sinyalnya. Tapi ADX-nya kan masih belum begitu kencang teman-teman. Nah, terus dia paling bagus itu kalau di sini di kemunculan ini adalah di jam berapa ini? Ini kemunculan tuh kemarin ini kemarin. Jadi dalam 5 menitan tuh kemarin udah nongol. Kalau per hari ini, jadi sinyalnya kemarin dalam 5 menit udah nongol. Ini per hari ini tuh mulai garis yang ini teman-teman. Jadi hari ini openingnya langsung bagus. Opening hari ini langsung bagus dari garis ini ya teman-teman. Ini pertanda bahwa dia saat ini bagus. Terus garis daily-nya yang warnanya ini. Nah, jadi dia itu open hari ini langsung bagus. Open hari ini langsung bagus. Nih garis yang putus-putusnya adalah garis hari. Open hari ini langsung bagus. Kalau kita lihat di sini, ini garisnya di sini ya. Terus opening hari ini tuh cross up, sudah terjadi kelanjutan dari plus DI yang biru menembus ke atas, yang hijaunya di bawah. Ini perfect dan merahnya juga di atas ya. Jadi dari open itu dia sudah naik dari 2680-an sampai tertingginya kira-kira di 2800 tadi jam 10 hari ini. Jadi opening dari 2680-an sampai di kisaran jam 10.15 tuh di sekitaran 2800. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau kita lihat di sini memang terjadi penurunan kekuatan peaknya dari tren ini turun. Tapi kalau teman-teman mau cepat sebenarnya yang dilihat adalah DX plus DI-nya. Plus DI-nya itu terjadi penurunan di sini. Plus DI-nya terjadi penurunan di area sini ya. Ini teman-teman mulai harus waspada ya, karena biasanya ini adalah ketika harganya naik, teman-teman. Ketika harganya naik terjadi divergen. Jadi harga naik tapi ininya plus DI-nya turun. Dan minus DI-nya cenderung naik. Nah, nanti hati-hati kalau misalkan di sini terjadi crossing. Tapi ini tidak terjadi crossing ya. Jadi pergerakan harganya kan begini, naik terus melemah. Karena kenapa melemah dia? Dia melemah harganya sehingga indikatornya kan juga indikator plus DI-nya juga sudah memberikan divergen sebelumnya. Ketika harganya naik, indikatornya cenderung turun. Tapi kalau trennya masih belum ya. Jadi patokannya tuh di sini, di yang birunya ini. Yang birunya kalau terjadi lower
mengarah ke nol dan hijaunya mengarah ke atas, nih harus hati-hati. Makanya di area sini harus hati-hati teman-teman. Dimana di sini ini agak kritis ya. Dimana di sini agak kritis. Walaupun kemudian terlihat di sini ada biru yang mulai nongol lagi seperti ini. Jadi mungkin memang ini retracement saat ini. Jadi kalau coba kita bersihkan trennya ya. Kita gunain tren yang lain, kita bersihkan dulu dengan menggunakan polosan dulu. Kita dalam time frame-nya masih daily ini. Sekarang 5 menit. Kita pilih dalam 5 menit ya, M5 menit. Terus polosannya ini kita turunkan begini. Nah, ini kalau kita tarik dari sini tadi, ini sebenarnya dalam time frame 5 menit ini kan dia juga retracement. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa dia retracement dalam time frame 5 menit ini kan dia retracement juga nih. Ya, di sini retracement, which is retracementnya ini sampai 38. Jadi ya memang dalam setiap pergerakan siklus-siklus Fibonacci-nya, pergerakannya, siklus-siklus perjalanan trennya yang berulang juga terjadi ya. Nah, ini kuncinya adalah di 38, di 2751 ini. 2751 ini nanti jebol nggak? Kalau jebol bisa ke 2720 ya, 2720. Kalau dia bermain di bawah 2720 ya kembali lagi ke tren yang sini aja. Nah, ini saya analisa tadi kenaikannya bisa dapat 3,75 teman-teman. Bisa dapat pergerakan 18 candle 3,75%. Bisa dapat segini. Ya. Lumayan ya. Lumayan pergerakannya untuk kondisi-kondisi sekarang lumayan. Ini adalah Mika. Kemarin pergerakannya kan ini barang tradingan saya ya, teman-teman. Artinya apa? Ini saya sering trading di sini. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini dalam time frame yang lebih besar, dia kemarin kan sempat dibawa ke ini, saya kecilin dulu. Kan dia sempat dari atas tuh 3000 berapa terus turun. Nah, inilah yang saya bilang setiap dia ada perubahan pergerakan, saya akan analisa dari tren paling kecil. Nah, tren dari paling kecil ini kita bisa ngelihat peta-peta gerak dia di mana sih gitu. Nggak usah melihat tren yang paling besar karena kita nggak trading jangka panjang, kita tradingnya jangka pendek. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat kalau ini dalam daily bahwa 276 itu adalah merupakan resistan. Ya, di sini. Jadi resistan berikutnya di 2840. Jadi kalau di sini cukup berat di 2760 berat ya wajar karena saat ini resistan. Targetnya sementara ke 29 ya teman-teman. Ingat ini barang tradingan. Pergerakannya memang volatil jadi teman-teman harus atur sendiri. Cukup oke ya. Coba kalau misalkan kita intip dengan menggunakan indikator lain teman-teman. Indikator lain saya yang MS Trade nih. Di sini di indikator ini pun sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya memang dia baru-baru aja ini dalam daily. Dia baru-baru aja turning di moving average-nya. Jadi moving average-nya tuh baru-baru aja turning. Memutar seperti itulah ceritanya terjadi. Kalau hari ini itu kalau dalam daily baru muncul sinyal hari ini. Kalau nah teman-teman lihat kan kalau yang menggunakan indikator momentum, ini kan terjadi penguatan momentum dan juga di sini histogram dari MACD-nya terjadi higher ya. Terjadi higher seperti itu. Oke, kita geser gini. Kira-kira begini ya. Ini karena saya menggunakan tampilan vertikal. Coba saya geser dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, begitu. Kira-kira begitu, tapi ini kan agak nggak enak dilihat. Jadi gini. Jadi saya tarik ke sini, saya tarik lagi ke sini. Ya, kira-kira begitu ya, teman-teman. Lumayan ya untuk barang-barang tradingan di saat kondisi seperti ini. Kita kembalikan lagi ke daily. Coba akan kita lihat untuk time frame dia. Maksud saya dalam ADX-nya. Kita lihat dalam tren harian ADX-nya. Kalau dalam harian sih ADX-nya agak jelek. Cuman memang hari ini penentuan ya dia. Oke, sebentar saya geser. Hari ini memang penentuan apakah ADX dia akan nongol bagus cross up plus DI minus DI ya. Hari ini penentuan. Nggak apa-apa, kita tunggu sampai ini. Ini sinyalnya bagus. Saham tradingan baik. Oke teman-teman, saya rasa itu ya dari saya.
Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.